memberkati. Kiranya dalam pertemuan ini kita merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum kita melanjutkan pembacaan Alkitab di dalam PA Moria ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau limpahkan buat kami. Kami sangat bersyukur dapat bertemu dengan Tuhan melalui media online ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, baik hamba-Mu dan Moria GBKP, agar benar-benar melalui firman Tuhan kami dibuahkan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, haleluya, amin. Bahan PA kita pada minggu ini tertulis di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 20 dengan tema terbelulah makaikan waktu, bijaklah menggunakan waktu. Firman Tuhan akan saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Moria yang kami kasihi, luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Inilah waktu yang kita pergunakan, walaupun hanya sesaat, tapi kualitasnya begitu dahsyat. Di dalam bahan PA ini ada sesuatu yang cukup menarik, yaitu kota Efesus. Kota Efesus adalah sebuah kota di mana di sana ada markas besar. Ada markas besar Dewi Artemis, ataupun sebuah kuil Dewi Artemis yang mana pengikutnya ada di provinsi Asia. Nah, kondisi ini pernah dialami Paulus ketika dia pernah berkunjung ke Efesus dengan sahabatnya, yaitu Gaius dan Aristarkus, orang Makedoni, yang mana pada waktu itu ada keributan karena pengusaha patung, yaitu Demetrius, menganggap kehadiran injil sangat merugikan omsetnya, karena orang menyembah Yesus tidak lagi menyembah patung. Secara otomatis patung-patung yang dia produksi ditinggalkan orang. Nah, dengan demikian Paulus kembali dengan surat kirimannya menegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa keberadaan gereja di sana
dengan jumlah yang sangat sedikit, sementara dia dikelilingi oleh penyembah-penyembah Dewi Artemis. Paulus mengatakan, hati-hati, keberadaan saudara dikelilingi ancaman yang sangat berbahaya. Untuk itu perlu hati-hati. Nah, dengan demikian, melalui surat ini, Paulus mau memberikan penekanan. Yang pertama, bahwa mereka sadar di mana kehidupan jemaat dihimpit oleh dunia kegelapan. Di mana-mana masih banyak penyembahan-penyembahan. Di mana-mana perilaku orang, perilaku manusia yang ada dalam kegelapan sangat menjijikkan. Itu yang mau Paulus ingatkan. Lalu yang kedua, mereka harus sadar, jemaat harus sadar bahwa kehadirannya di sana, di kota Efesus, meskipun mereka adalah yang terkecil dari komunitas yang ada, tetapi Paulus berpengharapan supaya mereka memberikan pengaruh kepada dunia kegelapan. Meskipun kecil terang yang mereka bawa, tapi terang yang begitu kecil akan mempengaruhi gelap yang begitu dahsyat. Itulah pesan yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Saudara mulia, dengan situasi dan kondisi yang demikian, jemaat Efesus harus menyikapi situasinya. Mereka benar-benar menyatakan kehadirannya dengan kuasa Tuhan. Meskipun mereka belum begitu banyak, tapi Paulus menekankan, jika Tuhan bersamamu, engkau adalah kuat dan mampu menerangi kegelapan yang ada. Nah, untuk itu jemaat Efesus harus melakukan beberapa hal. Hal yang pertama, bahwa mereka harus hadir dengan cara hidup yang arif, yang bijaksana, bukan seperti orang bebal. Sekarang kita lihat kan, disuruh pakai masker, orang nggak pakai. Jangan berkerumun, mereka berkerumun. Jangan keluar rumah, mereka keluar rumah. Cuci tangan, mereka tak peduli. Sehingga terus terjadi pertambahan orang yang positif. Ini kan berbahaya. Ini kan menarik. Untuk itu, Paulus menekankan, hai jemaat Efesus, engkau harus arif. Hidupmu adalah gambaran Tuhanmu. Melalui hidupmu, orang tertarik. Kenapa? Karena yang mereka tampilkan adalah terang. Di mana-mana ada kegelapan, tetapi dengan cara hidup yang arif, Paulus yakin kota Efesus akan berubah dengan kuasa Tuhan. Artinya, janganlah kiranya perilaku jemaat Efesus menjadi cemoohan orang lain, sehingga nilai mereka akan drop. Untuk itu jaga diri, hiduplah dengan arif. Berikutnya, jemaat Efesus harus benar-benar menjaga moralitas. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19, ternyata sebelum orang Efesus percaya kepada Tuhan, perilakunya luar biasa menjijikkan. Mereka tidak mengenal Allah, sehingga mereka menggunakan pikirannya dengan sia-sia.
pikiran dengan sia-sia. Barangkali ada di antara kita yang pernah menggunakan pikirannya dengan sia-sia. Dia udah capek memikirkan kejelekan orang, memikirkan kelemahan orang, memikirkan pendapatan orang, masih banyak yang lain, tapi semua yang jelek. Nah, pikiran yang demikian sia-sia. Hindarilah untuk memikirkan keadaan orang lain yang tidak baiknya, yang negatifnya, itu sia-sia. Lalu mereka juga degil. Kenapa degil? Karena jemaat Efesus tidak pernah merasakan kemurahan Tuhan. Sebab yang dia sembah adalah patung Dewi Artemis. Mana pernah Dewi Artemis mengajarkan kemurahan? Ya gak pernah. Itulah makanya jemaat Efesus degil. Kiranya mulia GBKP jangan degil ya, bermurah hatilah, pedulilah. Karena orang yang tidak peduli adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Kemudian perasaannya tumpul, hawa nafsunya membawa keserakahan dan kecemaran hidup. Nah, inilah perilaku-perilaku jemaat Efesus pada masa lalu. Dan untuk itu Paulus katakan, janganlah demikian. Itu sangat memalukan. Itulah tindakan orang bebal. Kalau orang arif tidak pernah melakukan hal yang demikian. Untuk itu, pergunakanlah waktu dengan baik. Karena hari ini adalah jahat. Kok jahat? Waktu Tuhan memberikannya, waktu diberkati Tuhan, tetapi di Efesus waktu itu sudah dikuasai oleh kejahatan, perilaku kegelapan. Itulah yang sudah merebut waktu, sehingga waktu apapun yang ada hanya kegelapan, kebobrokan. Mau pergi ke warung, ada kebobrokan. Mau pergi ke rumah sahabat, ada kebobrokan. Di mana-mana ada kebobrokan. Waktu yang ada di Efesus adalah waktu yang jahat. Namun Paulus menegaskan, hai kamu jemaat Efesus, kalau engkau punya waktu, pakailah dengan baik. Waktu yang berkualitas. Kiranya dengan pemakaian waktu yang benar-benar efektif akan bisa mengubahkan kehidupan orang yang di sekitarnya. Ingatlah sekarang kita hidup di dalam era new normal life, perilaku hidup baru. Ya. Kalau Anda punya waktu, nyatakanlah bahwa waktu itu Anda pakai sebagai perilaku hidup yang baru. Sekarang enggak ada lagi waktu untuk menggosip. Itu semua perilaku hidup yang lama. Sekarang enggak ada lagi waktu untuk memikirkan kejelekan orang, kelemahannya, entah apa saja. Itu semua perilaku hidup yang lama. Sekarang yang diminta Tuhan adalah perilaku hidup baru. Itu yang Tuhan mau. Kiranya harapan pemerintah melalui
gugus Covid di segala tingkatannya, kita ini terkhusus Moria GBKP mampu mematuhi protokol kesehatan sebagai gambaran Moria ikut mendukung pemakaian waktu dengan benar, karena waktu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Tentu dalam hal ini Paulus mengarahkan, jangan bodoh, mengertilah kehendak Tuhan. Orang yang bodoh sampai kapanpun tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Raja Ahab itulah orang bodoh yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ketika Nabi Elia menelanjangi hidupnya, dia marah, bahkan dia ingin membunuh Elia. Tapi Tuhan tolong Elia. Itulah resiko nabi-nabi pada zaman Perjanjian Lama. Banyak sekali yang dibunuh. Karena apa? Karena dia memberitakan kebenaran. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Luar biasa. Kita nggak heran, banyak para misionaris mati sahih. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan orang-orang, raja-raja, penguasa-penguasa yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi coba Raja Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya, sewaktu Raja Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya, Nabi Nathan atas suruhan Tuhan berkata bahwa Daud sudah berdosa. Ketika Nathan menyampaikan dengan pemahaman, ternyata Raja Daud menyesal. Sehingga Daud kembali merajut masalahnya, merajut kehidupannya, bagaikan merajut gelas-gelas kaca. Yang artinya problem yang pahit ketika dia rajut, begitu indah akhirnya, bagaikan dermaga kehidupan yang baru. Daud kembali membangun dermaga kehidupan yang baru dalam waktu yang singkat. Itulah pentingnya waktu. Berikutnya, hiduplah penuh kekudusan. Ya, jangan mabuk oleh anggur, ya, melakukan tindakan amoral. Itu semua tindakan yang tidak kudus. Kata Paulus, kamu harus kudus, penuhlah dengan Roh, supaya engkau mengerti apa yang harus engkau lakukan. Seharusnya gereja Efesus tugasnya adalah mengurai gumpalan kabut dosa. Itulah mestinya tugas yang dia kerjakan. Memang penuh dengan pergumulan. Harapan Paulus, urailah kabut dosanya, supaya kekudusan hidup nyata di dalam gereja Efesus, dan itu akan menunjang tugas pekabaran Injil yang mana terbukti pengusaha patung komplain. Kenapa? Karena banyak orang bertobat. Luar biasa ketika Roh yang bekerja, siapapun dapat dipakai. Moria juga ketika mau bekerja untuk pemberitaan Injil dengan waktu yang ada, Tuhan pasti berkati. Nah, agar mereka kuat, Paulus sarankan seperti ini: berkata-katalah, berkomunikasilah dengan jiwa yang rohani. Berkata-katalah, berikanlah gebiar-gebiar cinta, sehingga kata-kata itu
membangun kehidupan seseorang, membangkitkan jiwa yang lemah. Jangan sesudah Anda berkata-kata, orang bisa sakit jantung, sakit mah, pusing, dan sebagainya. Seharusnya ketika kita berkata-kata, ketika Moria berkata-kata, baik dengan pujian, lantunan lagu, itu semua memberikan kehidupan. Apakah selama ini ketika Moria berkata-kata sudah memberikan kehidupan kepada yang lain? Tanyakan pada diri sendiri. Tapi ingat, jangan ketika Anda berkata-kata, kata-kata Anda ibarat memgoreskan luka baru di atas luka lama. Itu sangat menyakitkan. Kata-kata Anda adalah racun yang membuat orang mati. Nah, dengan demikian, sebagai umat Tuhan, Paulus kembali menegaskan untuk menyikapi keberadaan kota Efesus, jemaat harus mengucap syukur, harus bersyukur. Bentengi dirimu, ibarat akun. Jangan berikan passwordmu kepada orang lain. Jangan berikan nyawamu kepada orang lain. Iman itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika itu hidup, maka orang mampu bersyukur. Nah, di atas semua ini, kuncinya bagaimana kita bijak menggunakan waktu. Bijaklah menggunakan waktu dalam sikap kearifan. Bijaklah menggunakan waktu untuk mengerti benar kehendak Allah. Jangan sudah dibaptis puluhan tahun, tapi sampai hari ini sebagai Moria masih kurang memahami kehendak Allah. Ya, bagaimana Anda bisa melakukan kearifan kalau kehendak Allah pun masih kabur dalam hidup kita? Pergunakanlah waktu untuk hidup kudus. Ya, pagi-pagi saat teduh, baca firman, doa dan sebagainya. Hindari kejahatan. Pakai waktu itu yang diberikan Tuhan. Pakailah waktu untuk berkomunikasi kudus, sehingga dengan adanya komunikasi kudus, orang lain bisa merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan pakailah waktu untuk mengucap syukur buat Tuhan. Kiranya 5 poin ini jika dipakai Moria, waktu-waktu ini untuk melakukan kearifan, memahami kehendak Allah, hidup kudus, komunikasi kudus, mengucap syukur, itu semua kita percaya Tuhan yang luar biasa pasti melawat kita untuk melakukan kehendak-Nya. Terima kasih, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami merasakan Tuhan begitu baik melalui PA ini. Kiranya Moria GBKP mampu menggunakan waktu dalam kearifan, mengikuti kehendak Tuhan, hidup kudus, berkomunikasi kudus, dan mengucap syukur dalam kekudusan, sehingga Moria GBKP hidup di dalam waktu yang berguna, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Melalui Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.